Halo penonton, gimana hari ini? Mumet gak ada duit? Sama. Kembali lagi bersama saya Hans. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum film tahun 2012 yang berjudul The Aggression Scale. Tanpa ada penjelasan di awal karena saya pun habis ini ada rapat di Spanyol. Jadi langsung saja, inilah. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang jogging di sekitaran komplek rumahnya yang ketika dirinya pulang tiba-tiba berpindah ke sebuah lokasi parkir yang baru saja seorang pria akan mengendarai mobilnya. Lagi-lagi kejadian yang sama pun terulang, yaitu pria tersebut dibunuh disusul dengan difoto jasadnya. Dan inilah The Aggression Scale. Kembali ke 1 jam sebelum semua kejadian barusan, di sini kita akan diperlihatkan seorang bos mafia bernama Bella Vance. Ini moncongnya. Yang Bell ini sebenarnya masih berstatus narapidana yang sekarang memiliki waktu 2 hari untuk berada di luaran setelah menyogok dengan jumlah yang tidak sedikit. Alasan Bell rela melakukan ini adalah untuk mencari uangnya kembali yang telah diambil oleh orang lain, yang sebenarnya di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa uang milik Bell bisa hilang. Tetapi sekarang Bell telah mendapatkan pengacara yang sempat menangani uang itu serta daftar nama orang-orang yang menerima uangnya. Lalu Bell menyuruh anak buahnya yang dipimpin oleh Lloyd beserta 3 anggotanya yang terdiri dari Chisom, Freddy, dan Elvis untuk membunuh semua nama yang berada dalam daftar, sehingga kini terjawab sudah alasan Lloyd membunuh serta memfoto korbannya pada awal film tadi. Kembali ke waktu saat ini, yang sekarang Lloyd CS sedang mengunjungi target selanjutnya. Di sini sang target sempat tidak mengaku, tetapi ketika Chisom menemukan sebuah amplop berisi uang, Lloyd pun langsung menghabisinya. Beralih ke sebuah keluarga yang sedang pindah rumah terdiri dari sang ayah bernama Bill, bocah pendiam bernama Owen, lalu sang ibu bernama Maggie, serta si kakak yang bernama Lauren. Dan sesampai di rumah baru, mereka mulai melakukan aktivitasnya masing-masing seperti beberes barang, memilih kamar, dan Owen membunuh laba-laba dengan sumpit-sumpitannya. Dilanjut Owen membuat sebuah ranjau dari besi yang diruncingkan. Sementara itu para keluarga yang lain kini sedang kesulitan untuk mengangkat sebuah kasur, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menaruh itu di bawah saja. Keesokan harinya saat Maggie sedang memasak, tiba-tiba ada ketukan pintu dari depan. Maggie berpikir bahwa itu adalah agen yang menjual rumah ini karena memang agen tersebut hari ini akan datang. Tetapi saat Maggie membukanya, tiba-tiba ya, itu adalah Lloyd CS yang langsung membuat keonaran. Bill mencoba menjelaskan bahwa mereka semua salah orang, tetapi Lloyd tidak memperdulikan itu dan langsung menyuruh Chisom untuk membunuh Maggie. Akibat keributan itu, Lauren yang penasaran pun mengeceknya, dan setelah dirinya mengetahui apa yang sedang terjadi, Lauren segera berlari menuju kamarnya untuk memakai baju yang tak lama dari itu disusul oleh Chisom mencarinya. Alih-alih ingin melarikan diri, Lauren malah terluka akibat ulahnya yang akibat jeritannya terlalu keras. Chisom kini menjadi mengetahui lokasi kamarnya. Namun untung saja ketika Chisom tiba, Lauren telah sempat bersembunyi dan mengelabuinya. Saat Chisom lengah, Lauren berpindah dari bawah tempat tidur, lalu Lauren bersembunyi di balik tumpukan box sambil mengambil sebuah pisau. Dan setelah dirasa aman, kini Lauren segera berlari menuju kamar Owen.
Tetapi kamar Owen terkunci sehingga Lauren harus tertahan. Yang tak lama dari itu Chisom kembali menyusul dan menangkapnya. Beruntung saat Lauren akan dihabisi terdengar bunyi suara kunci pintu dari dalam yang berarti Owen telah membukanya sehingga Lauren dapat selamat. Owen mengambil pisau Carter yang dibawa oleh Lauren dan membukanya untuk mengganjal sisi pintu. Dilanjut dengan mereka berdua yang melarikan diri dari jendela. Yang tak lama dari itu Chisom juga telah berhasil mendobrak pintu berniat untuk mengejar mereka berdua. Tapi tiba-tiba ya, Owen telah memasang jebakan pisau Carter yang ditancapkan di sisi jendela sehingga Chisom menjadi terluka. Owen CS terus berlari yang kini dirinya kembali melakukan hal yang entah untuk apa, yaitu membuka piringan velg mobil dan menyimpan di bajunya. Sementara itu di dalam rumah, Bill yang akan dibunuh kini mengaku bahwa uang itu memang ada dan disimpannya di dalam sebuah lemari yang berada di mobil box. Yang kebetulan lemari itu hanya bisa dibuka oleh Bill sendiri sehingga Lloyd terpaksa mengurungkan niat untuk menembaknya. Kembali ke Owen yang kini menuju mobil box. Yang tak lama dari itu Bill dibawa keluar untuk membuka lemari yang tadi sempat dikatakannya. Yang di saat bersamaan di dalam rumah kini Elvis terkejut saat melihat sebuah dokumen yang entah apa isi dari dokumen itu, kita akan tahu nanti. Di saat Bill akan membuka lemari itu, timbullah suara aneh yang sudah pasti itu dari Owen. Freddy mencoba mengeceknya dan karena dirinya menemukan sebuah jejak sepatu di sofa mobil, membuat Freddy mencarinya ke atap. Tetapi Owen yang cerdik telah turun sehingga Freddy gagal menemukannya. Dan di saat bersamaan Bill membohongi Lloyd karena ternyata isi dari lemari itu adalah pistol yang sekarang Bill langsung menodongnya. Lalu Owen melepaskan rem tangan mobil box itu yang membuat Freddy terjatuh dan menjadi pincang. Akan tetapi akibat ulah Owen pula, kini Bill yang seharusnya telah menang kembali harus mengalami pertempuran. Freddy yang pincang kini berusaha mengejar mobil itu yang dengan penuh susah payah akhirnya Freddy berhasil menghentikannya. Yang hal itu pula membuat Bill dan Lloyd terkurung di dalam. Kini Owen kembali beraksi dengan menodongkan senjata yang berhasil dicurinya. Akan tetapi Owen tidak bisa berbuat banyak hingga akhirnya Lauren menarik Owen pergi disusul dengan tembakan dari Chisom yang baru keluar dari rumah. Lalu Lloyd keluar dari box itu yang menandakan bahwa Bill telah kalah. Elvis dan Chisom mencoba menjelaskan tentang dokumen yang tadi dilihat, akan tetapi Lloyd tak mau mendengar apapun dan langsung menyuruh mereka berdua untuk mengejar bocah itu. Kembali ke Owen CS yang ternyata dirinya sedari tadi menyimpan sebuah pisau di mulutnya. Sembari menunggu Lauren mengobati luka, Owen membuat perangkap dari alam memanfaatkan apa saja yang ada di sana. Di dalam rumah, Lloyd yang sibuk mencari uang akhirnya melihat dokumen yang dimaksud oleh Elvis, yang ternyata dokumen itu berisi hasil tes skala agresif dari Owen yang nilainya tinggi sekali. Sedikit penjelasannya, jadi skala agresif ini adalah keagresifan untuk menyakiti seseorang entah itu secara fisik atau mental, dan karena nilai Owen terlihat sempurna, ini menandakan bahwa Owen bukanlah bocah biasa, yang hal ini juga dibuktikan dari beberapa foto orang yang menjadi korbannya. Di sisi lain, kini Elvis dan Chisom berhasil menemukan lokasi tempat Lauren dan Owen beristirahat yang ditandai dengan bekas pengobatan milik Lauren. Tetapi saat mereka mendatangi lokasi itu, tiba-tiba kini Elvis terpaksa melanjutkan pengejaran itu sendiri. Sementara itu di rumah, kini Lloyd kedatangan tamu, seorang agen yang telah memiliki janji dengan Bill. Namun karena agen tersebut merasa ada yang aneh, kini dirinya langsung melarikan diri dan kembali ke Elvis yang sekarang telah berhasil menemukan Lauren yang bersembunyi di sungai. Tetapi saat dirinya akan menangkap Lauren, muncullah Owen yang langsung menghajarnya hingga pisaunya terjatuh. Lalu Owen mencoba melarikan diri yang sebenarnya ini semua telah dipersiapkan olehnya. Karena di saat Owen terlihat tidak berdaya, tiba-tiba
Ya, Owen telah mempersiapkan jebakan untuk menjatuhi kepala Elvis, namun sayang jebakan itu tidak mengarah tepat di atasnya. Dan di saat Owen akan dihabisi, akhirnya Lauren datang menusuk-nusuk Elvis dengan pisau yang tadi terlempar di sungai. Tak terasa hari sudah gelap, kini Owen CS telah berhasil keluar dari hutan dan berniat untuk mencuri sebuah mobil demi melarikan diri. Dengan kemampuannya, Owen berhasil membuka pintu menggunakan gagang kacamata yang terdapat di jaket Elvis. Setelah berhasil masuk dan mengambil beberapa kunci mobil, kini mereka berdua akan segera pergi. Tetapi tiba-tiba Lloyd dan Freddy juga ada di sana yang entahlah bagaimana bisa mereka mengetahui lokasi ini. Apa mungkin hanya menebak-nebak? Lauren yang sempat terlihat kini berusaha dicari lokasinya oleh Freddy. Tak tinggal diam, Lauren pun tetap berusaha menyelamatkan dirinya. Freddy yang mengendap-endap kini dipermainkan oleh Owen, yaitu dengan menghidupkan alarm mobil untuk mengalihkan perhatian dan... Tetapi baru saja mereka selamat, kini Owen terkena tembakan dari Lloyd yang membuatnya tumbang. Dipikir telah mati, Lloyd hanya membawa Lauren dengan tujuan mengajaknya kembali pulang ke rumah untuk menunjukkan di mana lokasi Bill menyimpan uang. Dan di saat mereka telah pergi, Owen masih beruntung karena tembakan itu tidak terlalu fatal akibat adanya piringan yang sempat dipasangnya tadi siang. Lalu Owen mengambil peluru itu dengan pisau dan diakhiri dengan membakar luka tersebut seperti di film-film Rambo. Setelah selesai dengan lukanya, kini Owen pergi mengendarai mobil menyusul Lauren. Sementara itu, Lloyd yang telah tiba di rumah sekarang dibuat emosi karena Lauren terus mengulur-ulur waktu dengan ocehannya. Dan entah apa yang terjadi pada Lloyd yang sedari awal sadis untuk membunuh, kini menjadi ciut dan... Ternyata semua uang yang dicarinya berada di dalam kasur. Lloyd yang melihat itu kini hilang fokus, yang momen ini dimanfaatkan oleh Lauren untuk memukul Lloyd dan melarikan diri. Tapi tiba-tiba... Ternyata itu adalah ulas Chisom yang kini terlihat sangat menyedihkan dengan tongkat kayu serta luka-luka yang menandakan bahwa dirinya tak lagi berguna sehingga Lloyd membunuhnya saat itu juga. Lalu Lloyd naik ke atas mencari sebuah tas untuk membungkus semua uang itu, yang di saat bersamaan Owen kini telah berada di dalam rumah dan membuat jebakan seperti keahliannya. Lloyd yang kembali ke bawah kini dibuat kesal karena ternyata semua uang tersebut sekarang telah hilang. Lloyd menyusuri rumah itu hingga dirinya masuk ke dalam basement yang di sana terdapat sejumlah uang yang sengaja ditinggalkan oleh Owen. Lloyd yang awalnya kesal kini dibuat semakin kesal atas ejekan ini, dan di saat dirinya menemukan bekas darah dipikir itu adalah mangsanya, tetapi ternyata... Lloyd terkena jebakan bertubi-tubi, mulai dari gas yang membuatnya buta sesaat, paku yang menusuk di kaki, serta ranjau kecil yang dari awal telah dibuat oleh Owen. Dan di saat Lloyd tidak lagi berdaya, Owen menjatuhkan lemari sambil tersenyum dan berkata dalam hati, "Mamam." Keesokan harinya, Bill mendapatkan sebuah amplop dari Owen yang saat dirinya membuka amplop tersebut berisi foto korban yang menjadi targetnya serta foto kematian Lloyd CS di dalamnya. Dan kini film pun telah berakhir. Tamat! Ya begitulah filmnya, seru tapi kurang. Untuk Owen sendiri memang dirinya digambarkan sebagai bocah yang skala agresifnya tinggi, jadi jiwa brutalnya itu emang ada. Tetapi untuk jiwa survive-nya di hutan serta menyembunyikan pisau di mulut, membuka pintu dengan gagang kacamata dan lain-lain, itu semua dia belajar dari mana? Nonton YouTube. Tapi bagian ending ini nyegelin banget sih, emang senyum jiwa-jiwa pembunuhnya gitu dari Owen. Pesan singkat yang bisa kita amati dari film ini adalah janganlah memakan hak orang lain, karena percayalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan tidak akan pernah tertukar. Saya Hans pamit undur diri, bye. Teman-teman, saya habis ini libur upload dulu ya untuk beberapa saat ke depan. Nggak kemana-mana sih, cuma emang lagi mau garap konten yang durasinya panjang, jadi pasti bikinnya makan waktu ya. Oke lah gitu aja, dadah.